Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Tasya yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Edlin. Oh baik Bu, adiknya namanya siapa ya Bu? Namanya Nabila, Oh dok. baik, usianya berapa tahun Bu? 7 tahun, dok. Oke Bu, ada apa ya Bu kira-kira datang ke klinik pada pagi hari ini? Anak saya sesak nafas sejak 2 hari yang lalu, dok. Oh, sesak nafas sudah 2 hari ya Bu. Baik Bu, setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ternyata adik mengalami asma Bu. Dan oleh karena itu akan dilakukan proses nebulisasi untuk mengobati asmanya adik. Ibu tenang saja, proses nebulisasi ini merupakan proses yang aman, di mana ia merupakan proses pemecahan obat hingga menjadi partikel-partikel yang sangat kecil, sehingga nanti bisa dihirup oleh adik. Dan harapannya bisa membantu sesak nafas dari adik. Oke baik Bu. Untuk prosesnya sendiri karena adik berusia 7 tahun, nanti adik akan menggunakan mouthpiece Bu. Dan mouthpiece ini akan dilingkupi di mulut adik. Dan nanti adik bernafas seperti biasa saja ya Dik. Jadi adik akan menghirup napas lewat mulut dan menghembuskannya lewat hidung. Oke baik, apakah Ibu bersedia? Bersedia, dok? Terima kasih Bu. Baik dok, jika anak berusia di bawah 6 tahun, maka akan menggunakan face mask, yaitu yang akan meliputi dari hidung dan mulutnya, dan nanti anak akan diharapkan untuk bernafas seperti biasa saja. Selanjutnya adalah mempersiapkan alat, di mana yang pertama akan mengecek dahulu jenis dari nebulizer yang akan digunakan, di mana di sini akan menggunakan jet nebulizer merek Omron. Selanjutnya, akan membaca manual guidebook yang diberikan untuk mengecek kapasitas fill volume dari nebulizer tersebut. Apabila kapasitas fill volumenya 2-7 mili, memiliki arti yaitu minimal kapasitas volumenya yaitu 2 mili dan maksimal fill volumenya adalah 7 mili. Jadi apabila pasien memiliki obat lebih dari 2 mili, maka tidak perlu cairan tambahan untuk digunakan. Selanjutnya, saya juga akan mengecek kelengkapan dan kebersihan dari alat tersebut. Yang pertama, saya akan mengecek dari bacterial field, di mana akan dibuka dan dilihat apakah masih bersih. Jika sudah kotor, lebih baik bacterial field-nya diganti. Selanjutnya, melihat dan mengecek mouthpiece. Selanjutnya, ini ada nebulizernya, ada face mask, kemudian ada connecting tube, kemudian ada canister dan bevel. Untuk selanjutnya ini juga dicek face mask dan juga dicek obat-obatannya. Selanjutnya mempersiapkan obat-obatan. Yang pertama dicek dulu nama obatnya itu salbutamol sulfat, kemudian dicek isinya yaitu 2,5 mg, di mana 2,5 mg ini setara dengan 2,5 cc, sehingga karena 2,5 cc tersebut sudah melebihi kapasitas minimal fill volume, maka pada nebulizer tidak perlu ditambahkan cairan tambahan. Selanjutnya juga jangan lupa untuk melihat expired date-nya dan lakukan hal yang sama pada obat lainnya, seperti obat yang biasa digunakan yaitu ipratropium bromide. Kemudian, yang terakhir, saya akan mencuci tangan 6 langkah menggunakan air mengalir dan sabun. Baik, selamat siang dokter, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan nebulizer pada pasien. Baik, setelah tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya, setelah kita meditation, lalu kita juga menjelaskan mengenai prosedur, yaitu dan juga terakhir cuci tangan, kita dapat langsung melaksanakan proses nebulisasi pada pasien. Baik, yang pertama kali kita dapat memasukkan flex tube yang bisa dilihat di gambar di samping. Berikut adalah berupa ada gambar flex tube. Yang mana untuk ini flex tube-nya, yang mana ini tuh untuk menyatukan maupun menyambungkan kanister ini ke dalam kompresor di nebulizer. Nah, berikut ada contoh nebulizernya, ini kompresornya. Jadi sebagai alatnya, mohon maaf sebelumnya ini agak kurang terlihat. Nah, ini bisa dilihat di gambar di samping. Baik, setelah itu kita sudah menyambungkan, ini disambungkan ke dalam kompresor nebulizernya. Lalu kita dapat membuka si kanisternya, ini bisa dibuka di sini. Ini satu contoh kanisternya. Ini ada contoh kanisternya, yang di bagian sini.
Lalu kita bisa buka, lalu kita bisa memasukkan medikasi, yaitu kalau pada pasien ini diberikan salbutamol ke dalam reservoir. Nah, ini salbutamol yang bisa diberikan, salbutamol ini contoh-contohnya, salbutamolnya. Begini, berikut ada salbutamolnya. Setelah itu, kita saat sudah memasukkan salbutamol, ini minimal volume yang diberikannya berupa 2 sampai 4 mililiter, dan juga untuk dosis salbutamol yang diberikan setiap 1 kali administrasi sebesar 2,5 miligram. Lalu setelah itu, setelah kita sudah memasukkan salbutamol ke dalam reservoir yang ada di sini, reservoir di kanisternya, kita dapat menutup, dan juga kita mengkoneksikan maupun menyambungkan si kanister ini dengan face mask-nya atau mouthpiece. Jadi seperti ini bentuknya tuh seperti bentuk kayak gini. Nanti kita bisa menyambungkan yang mouthpiece-nya maupun face mask-nya berupa ini ke dalam kanisternya. Lalu setelah itu, setelah sudah beres semua, kita dapat menyambungkan nebulizer ini ke dalam electrical source, lalu juga bisa mengenakan tombol on untuk lakukan prosedur berikut. Nah, setelah kita sudah meng-on-kan, kita dapat melihat apakah adanya seperti uap atau embun itu yang keluar dari kompresor ini ke dalam flow tube maupun ke dalam mouthpiece-nya. Lalu setelah itu, setelah sudah dipastikan ada, kita dapat melakukan nebulizer prosedur kepada pasien, yaitu pertama kali kita dapat menyimpan maupun memposisikan ini bagian mouthpiece dan juga face mask ini ke dalam bagian mulut pasien dengan kondisi bibir pasien tertutup, dan juga dapat dilakukan prosedurnya selama 10 sampai 15 menit untuk jet nebulizer. Lalu setelah itu kita dapat memonitor kondisi pasien dan juga memonitor vital sign-nya setelah diberikan tindakan tersebut, dan juga kita dapat mendokumentasikan prosedurnya dan juga respon dari pasien terhadap prosedur yang sudah kita lakukan tadi. Lalu yang terakhir, kita dapat membersihkan bagian kanisternya. Bagian kanister ini tadi sudah dibersihkan setelah sudah beres prosedurnya, dan juga kita bersihkan juga mouthpiece-nya maupun face mask-nya setelah nebulisasi selesai dilaksanakan. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.